Perjanjian Potsdam yang dihadiri oleh Perdana Menteri Britania Raya, Presiden Amerika Serikat, dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet mensepakati bahwa Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat dikuasai oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengusulkan agar diadakan pemilu di seluruh Eropa Timur yang dikuasai Stalin, yaitu Presiden Uni Soviet, tetapi Stalin menolak keras usulan Amerika tersebut. Ini merupakan awal mula terjadinya Perang Dingin. Permisi Tuan, Terma mengusulkan agar diadakan seluruh Jerman Timur, Tuan. Apa maksud mereka sebenarnya? Kenapa masih mengganggu kita? Anda harus menolak hal ini, Tuan. Jika tidak, Amerika Serikat akan menguasai Jerman Timur dan Uni Soviet akan tersingkir jika terjadi pemilu. Siapkan segala sesuatunya. Besok saya akan bicarakan. Baik, Tuan. Sebuah pemerintah yang dipilih bebas di Eropa Timur hanya akan menimbulkan anti Uni Soviet. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang akan menjadi bumerang untuk kita sendiri? Apa kalian tidak ingat kekejaman Nazi kepada kita semua? Apa kalian ingin hak itu terjadi 2 kali pada kita semua? Dengan alasan apapun, saya, Joseph Stalin, menentang untuk diadakan pemilu di Eropa Timur. Stalin mengarahkan agen rahasianya di seluruh dunia agar memanaskan dunia dengan pentingnya perjuangan ideologi melawan peralis kapitalis. Apakah Tuan sampai Tuan marah dan mengumpulkan kami di sini? Tujuan saya mengumpulkan kalian di sini adalah saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas apakah, Tuan? Sebarkan kepada agen-agen seluruh dunia, kita akan berjuang menyebarkan ideologi imperialis, kapitalis, dan seluruh dunia secara diam-diam agar dunia mendukung kita. Baik, Tuan, kita akan memberitahukan agen-agen lain di seluruh dunia agar memberitahukan penyebaran secara diam-diam. Kerjakan. Baik, Tuan, kami akan pergi sekarang. Bagaimana mungkin mereka ingin memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa? Mereka pikir kita ini apa? Bukannya itu bagus, jadi kita tidak perlu mengirimkan bantuan lain kepada negara Eropa. Bagus jika kau ingin kita hancur. Sebaiknya kau jaga Jepang itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apapun itu, yang pasti dapat membuat mereka tak berkutik lagi. Bagaimana cara kita memblokade Cekoslowakia? Blokade Cekoslowakia sepertinya itu ide yang bagus. Apa alasanmu yakin? Kita harus membuktikannya jika kita menentang pendapat Marshall, dan dengan ini cara kita membuktikannya. Bagaimana jika kita gagal? Apa salahnya jika kita mencoba? Ya benar, tidak ada salahnya jika kita mencoba. Bagaimana persiapan peluncuran bom atom yang pertama? Kita sudah siap 80%, tinggal menunggu peluncuran saja. Tunggu apa lagi? Lakukan secepat mungkin. Tapi Tuan, apa kita ingin benar-benar melakukannya? Apa kau tidak yakin dengan semua ini? Tapi bukan begitu Tuan, maksud kami. Maksud kamu apa? Lakukan saja semua yang kalian kerjakan selama ini. Baik, Tuan. Jangan terlalu keras pada mereka. Baik Tuan. Ngomong-ngomong, Tuan di sini ada apa? Saya hanya memastikan bahwa bom atom sudah siap. Sudahlah Tuan, tenang saja. Semuanya telah hampir selesai. Dan saya pastikan Tuan akan puas dengan hasil semua. Jika hasilnya tidak puas, apakah boleh saya menggantung kalian semua? Maksud Tuan? Pikirkan sendiri. Sekarang Korea Utara telah kita kuasai, dan Republik Cina sebentar lagi juga akan kita kuasai. Dan sekarang Korea Utara akan berperang melawan Korea Selatan. Korea Utara meminta bantuan persenjataan kepada kita, Tuan. Itu bagus jika Korea Selatan kalah, kita akan menguasai Asia dengan cepat. Segera kirimkan bala tentara untuk melawan Korea Selatan. Kita harus memberangkatkannya. Baik, Tuan. Tuan, seorang mata-mata kita telah mengatakan bahwa NATO sudah meninggalkannya. Lalu, Bagaimana jika kita membuat fakta, Tuan? Benar Tuan, bagaimana jika kita membuat fakta untuk membentuk kerjasama dengan bidang pertahanan dan keamanan? dengan fakta ini kita membentuk suatu pertahanan dan kekuatan dari negara-negara yang kita kuasai. Weeks later, his dead body is discovered. Whether he was murdered or killed himself is not known to this day. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik ke angkasa. Peluncuran Sputnik ini menandai dimulainya perlombaan massa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Bagaimana bisa diserang? Apa pekerjaan kalian selama ini?
Maaf Tuan, kami tidak menyangka Amerika Serikat akan membantu penyerangan ini. Untungnya penyerangan ini gagal, Tuan. Bagaimana jika berhasil? Apakah kalian masih bisa duduk nyaman di sini? Tentu tidak, Tuan. Saya tidak membutuhkan orang-orang seperti Anda di sini. Menjaga musuh Anda, Tuan. Baiklah, segera kalian menempatkan rudal-rudal di Kuba segera mungkin, dan saya akan mengeluarkan prinsip pres segera mungkin. Baik, Tuan. Saya, Nikita Khrushchev, atas nama Uni Soviet menyatakan bahwa jika ada serangan yang ditujukan kepada Kuba, itu artinya perang. Dan saya sudah meletakkan rudal-rudal yang siap diluncurkan jika perang itu terjadi. Setelah melalui beberapa perundingan rudal, Uni Soviet ditarik kembali pada 28 Oktober 1962. Nikita Khrushchev mundur dari jabatan Leonid Brezhnev menggantikan Khrushchev. Doktrin ini diumumkan untuk menjustifikasikan invasi Uni Soviet ke Cekoslowakia pada Agustus 1968 yang mengakhiri pergerakan musim semi Praha dan intervensi-intervensi militer Uni Soviet. Sebelumnya intervensi tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri upaya liberalisasi dan pemberontakan yang berpotensi hegemonis Soviet di blok timur, namun pada praktiknya kebijakan ini membatasi kemerdekaan negara-negara komunis yang menjadi satelit Uni Soviet. Negara-negara tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan Pakta Warsawa ataupun mengganggu monopoli kekuasaan Partai Komunis. Pada tahun 1981, ketegangan antara timur dengan barat mereda dengan cepat. Tahun 1989, bertempat di Moskow Gorbachev dan pengganti Reagan menandatangani perjanjian START 1 yang mengakhiri perlombaan senjata antara kedua negara. Tahun 1985, Mikhail Gorbachev diangkat menjadi Sekjen Partai Komunis setelah menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis Gorbachev, membuat kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan Perestroika dan Glasnost. Kebijakan Glasnost melemahkan ikatan yang selama ini menyatukan Soviet. Bulan Februari 1990, dengan semakin memuncaknya isu pembubaran Uni Soviet, para pemimpin Partai Komunis terpaksa menyerahkan tampuk kekuasaannya yang telah bertahan 73 tahun. Pada saat yang sama, isu kemerdekaan yang dipicu oleh Glasnost semakin mendorong negara-negara Soviet untuk memisahkan diri dari Moskow. Negara-negara Baltik mulai menarik diri dari Soviet. Gelombang revolusi damai 1989 yang melanda Eropa Tengah dan Eropa Timur meruntuhkan kejayaan komunisme Soviet di negara-negara seperti Polandia, Hongaria, Cekoslowakia, dan Bulgaria. Rumania menjadi satu-satunya negara blok timur yang menggulingkan kekuasaan komunis secara keras dengan mengeksekusi kepala negaranya.